Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian di rumah pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memasuki kebaktian Sabtu Sunyi, Sabtu 11 April 2020. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh memasuki hari yang baru di hari Sabtu Sunyi ini. Biarlah Tuhan yang akan bersama-sama hadir dengan kami, memberikan kepada kami kekuatan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Dan tema yang akan kita renungkan pada saat ini yaitu berani, setia, dan hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Sabtu Sunyi merupakan hari terakhir dalam pekan sunyi yang dirayakan oleh orang Kristen sebagai persiapan perayaan Paskah. Hari Sabtu Sunyi memperingati pada saat subuh ketika Yesus dibaringkan di kubur setelah pada hari Jumat Agung mati disalibkan. Hari ini dalam tradisi sebagian umat Kristen disebut sebagai Sabtu Sunyi. Mengapa disebut sebagai Sabtu Sunyi? Karena memang dalam hari itu murid-murid Yesus sungguh mengalami kesunyian. Bukan hanya sunyi dari kegiatan, tapi terutama sunyi batinia, sunyi spiritual, bahkan hidup mereka dipenuhi ketakutan tanpa pengharapan. Demikianlah Rasul Yohanes menuliskan dalam Yohanes 20 ayat 19. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa harus mengunci pintu? Alkitab menuliskan alasannya, karena mereka takut di ayat yang ke-21. Hari ini Sabtu, sekitar 2000 tahun yang lalu, memang sulit bagi kita untuk membayangkan satu murid Yesus yang berwajah gembira. Sebaliknya mereka semua murung dan sangat sedih. Betapa mereka tidak sedih karena mereka baru saja kehilangan Tuhan, junjungan dan pengharapan mereka. Mereka juga kehilangan salah satu dari rekan mereka, yaitu Yudas Iskariot, yang selama 3 tahun hidup bersama, mengalami berbagai peristiwa suka dan duka dengan Yesus Kristus. Yudas Iskariotlah yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Akhirnya menyesali tindakannya dan membuang uang itu serta bunuh diri. Betapa sedihnya mereka mengingat hal itu. Saat itulah jumlah mereka sebagai murid Yesus tidak lagi 12, tetapi berkurang 1. Lalu bagaimana dengan Petrus? Bagaimana kira-kira ekspresinya? Saya kira Petrus jauh lebih murung, lebih sedih, bahkan kecewa. Dia yang telah mapan di Galilea juga dipanggil Tuhan untuk meninggalkan kemapamannya dengan mengikutinya. Dalam Matius 4 ayat 18-20. 3 tahun Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Petrus telah meninggalkan profesinya demi suatu pengharapan yang lebih baik untuk setia dan loyal kepada sang guru. Dia bahkan berani berkata, sekiranya yang lain berontak dan tidak loyal, dia siap mati bagi guru dan Tuhannya. Dalam Matius 26 ayat 33. Namun di Sabtu Sunyi ini waktu berlalu, penuh dengan kesedihan akibat kehilangan Tuhan dan rekannya. Hati penuh tanda tanya. Mengapa semua ini berakhir begitu tragis dan menakutkan? Petrus dan rekan-rekannya penuh ketakutan, tidak berdaya melawan rasa kecewa. Dalam kondisi itu barangkali muncul pertanyaan apa yang akan dikerjakan esok hari dan selanjutnya. Kembali melaut atau menangkap ikan di dalam kehidupannya sebagai nelayan seperti biasa. Tapi kalau melaut kembali, apa kata orang? Apapun yang terjadi, hidup harus dijalani. Tidak dapat terus meratapi kegagalan, ditelan kesedihan. Akhirnya keputusan bulat sudah diambil Petrus dan rekan-rekannya. Mereka akan kembali melaut. Dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga.
Di tengah menyingkirnya para murid dari orang banyak dan masuk dalam kesunyian, hilang pengharapan, dipenuhi rasa ketakutan, seorang kaya dari Arimatea bernama Yusuf yang telah percaya kepada Yesus justru memperlihatkan sikap yang berbeda. Dia mendatangi Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Pilatus pun mengizinkannya. Yusuf Arimatea menguburkan Yesus di tempat yang telah ia sediakan. Pada sisi lain, ketakutan juga dialami oleh para imam kepala dan juga orang-orang Farisi. Apa yang mereka takutkan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ketakutan mereka itulah yang menyebabkan mereka sepakat untuk menghadap Pilatus. Ketakutan itu terekam dalam Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pertama-tama menghadap Pilatus. Kemudian dilanjutkan dengan Matius 27 ayat 63, 65 sampai 66. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Kata Pilatus kepada mereka, 'Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya.' Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka mematrai kubur itu dengan menjaganya. Para murid takut karena Yesus mati. Para imam, kepala dan orang Farisi takut bila Yesus hidup kembali. Dalam kesunyian dan ketakutan, justru Yusuf Arimatea menunjukkan kebesaran iman dan pengharapannya pada Yesus. Iman dan pengharapan yang tidak dimiliki sekaliber para murid sekalipun. Terlebih dalam situasi saat ini yang mencekam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman Tuhan justru mengingatkan kepada kita bahwa ketakutan kita selama ini, takut keluar rumah, takut bekerja, takut berinteraksi karena COVID-19 mewabah dunia, bahkan juga Indonesia. Di hari Sabtu Sunyi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus telah mengajarkan kepada kita dan para muridnya bahwa pengharapan sejati sebenarnya ada di dalam Dia. Kesunyian karena ditinggal mati, kesunyian karena hilangnya aktivitas kita selama ini yang sudah biasa, saudara-saudara, harusnya tidak menghilangkan iman dan pengharapan. Karena beratnya tekanan hidup, jangan jadi sunyi juga iman yang kita miliki, seperti yang dialami para murid. Tetapi teladanilah sikap Yusuf Arimatea yang menunjukkan kebesaran iman dan pengharapan pada Yesus. Itulah renungan yang bisa disampaikan dalam kebaktian Sabtu Sunyi pada saat ini. Selamat menghayati dan memasuki Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Di hari Sabtu Sunyi ini kami boleh merenungkan dan juga memberikan diri kami untuk meneladani seperti yang telah dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih, karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam persekutuan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.